Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin banyak yang minta kami bahas soal keanehan hukuman dari Komdis PSSI ke Persib ya. Yang pertama itu soal sama-sama away, tapi kenapa saat Persijap Jepara supporternya away itu nggak didenda, kenapa ketika supporter Persib away didenda? Yang kedua soal Pran Putros nih yang dihukum tambahan 2 kali larangan tampil dan denda 10 juta. Ini banyak yang aneh juga. Kenapa ke Persib aja larangannya tambahannya lebih banyak gitu. Padahal kejadiannya sama. Kalau soal tackle dari belakang itu kan atau tackle keras seperti itu mungkin kita musim ini juga pernah lihat ya. Siapa ya? Rio Fahmi ya. Yang 2 kali kena kartu kuning itu sama juga tackle-nya dari belakang ke pemain Malut ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya koreksi ya. Itu kan kena kartu kuning, akhirnya kena kartu merah kan. Kenapa Pran Putros langsung kartu merah dan dendanya 10 juta dan 2 kali larangan tampil tambahan alias 3 kali ya. Ya kalau kami pribadi sebenarnya udah nggak mau mengomentari hal seperti ini loh ya. Sebab kami itu udah berkali-kali bahas soal yang kayak gini, yakni perbedaan sanksi ke Persib dengan ke tim lain. Karena kan hal-hal seperti ini udah sering banget kami bilang setiap musimnya. Dari kemarin-kemarin pun kami juga udah sering banget ya bahas seperti ini. Tapi kan selama itu juga nggak ada tindakan yang konkret. Baik itu dari pihak Persibnya maupun dari pihak Komdis ataupun PT Liganya. Yang pertama, pihak manajemen Persib nggak terlalu vokal soal yang kayak gini. Paling juga mengirimkan surat protesnya ditolak. Betul dong, selalu kayak gitu kan. Kalaupun ada omongan paling dari manajernya aja, itu pun nggak secara resmi. Cuman ditanya wartawan ngomong gini. Misalnya kan Haji Umum Muhtar biasanya gitu kan, ditanya wartawan, "Wah Haji itu gimana gini?" Nah jawabannya kan begitu. Tapi kan selama ini kita nggak melihat sebuah aksi yang konkret secara resmi gitu. Kenapa coba nggak diganti cara protesnya gitu? Jangan cuma mengirimkan surat ke PT Liga ataupun surat ke Komdis buat masalah ya kalau misalnya dicurangin wasit lah ataupun juga hukuman denda yang terlalu berlebihan atau aneh. Kenapa nggak dirubah caranya? Jangan cuma mengirimkan surat protes ke Komdis ataupun ke pihak federasi atau liga ya. Ya bisa contoh kemarin siapa ya? Itu dari pihak Persikat Depok ya, yang ketika pemainnya itu terkena sikutan di wajah sampai akhirnya kejang-kejang dan kena gegar otak. Kan pihak manajemen Persikat Depok membuat statement langsung secara resmi itu untuk untuk peringatan kepada Komdis PSSI dan juga kepada PT Liga gitu kan. Dengan hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Nah, kenapa nggak dicoba kayak gitu pihak Persib membuatkan sebuah video teguran ataupun video secara resmi gitu kan. Jangan cuma surat protes yang kita pun sendiri nggak tahu apakah surat protes itu dikirim atau enggak. Ya coba deh dirubah sedikit deh. Makanya kami sering bilang semua hal yang terjadi pada Persib itu balik lagi ya. Salah satunya mungkin balik lagi ke bagaimana sikap manajemen Persib menyikapi hal seperti ini. Apakah akan protes secara keras seperti klub-klub lain atau tetap manut seperti sekarang? Kenapa manut? Karena mungkin mikirnya gini, manajemen Persib mikirnya ya ketum PSSI ini adalah mantan salah satu pemilik saham Persib. Lalu juga di PT Liga ada salah satu komisaris PT Liga adalah bos utama Persib. Jadi ya udahlah, ulah gandeng-gandeng gitu merenya. Makanya kalau kami pribadi ngelihat postingan-postingan banyak banget fansnya Persib yang ngegerutu ya soal hukuman berbeda dari Komdis ke Persib. Buat kami pribadi ya selama pihak manajemen Persibnya yang nggak begitu menanggapi, ya kalian supporternya Persib bisa apa? Meskipun kalian protes sana sini hujat si ini hujat si anu. Ya kalau kalian dikonter balik sama PT Liga atau Komdis dengan kata-kata lah pihak klub aja diem-diem aja, kenapa kalian yang protes? Nah lo kalian bisa apa? Lanjut, lalu apalagi nih yang lagi rame? Ya kalau tadi ada klub di Indonesia yang katanya sih klub nomor 1 nih di Indonesia, tapi ya gitu berulang kali
Aku mencoba, salah, berulang kali dizolimin Komdis tapi cicing wae. Nah kalau yang satu ini agak lucu nih. Dia yang salah nih, tapi dia yang protes. Giliran disanksi nyalain ke pemain. Ya, FA Malaysia resmi nggak berkutik setelah FIFA resmi menerbitkan bukti-bukti jika 7 pemain naturalisasi Malaysia yang baru dinaturalisasi itu ternyata tidak layak untuk dinaturalisasi. Alih-alih berbenah diri, malah nantangin FIFA, malah nyalahin negara lain, malah nyalahin Indonesia. Apalagi usai ada kabar katanya akun FA-nya Malaysia ini diretas alias dihack. Katanya sih yang ngehack itu hackernya asal Indonesia. Yakin nggak sih itu hacker asal Indonesia? Kan bisa aja itu hacker dari dalam negeri lu sendiri. Kenapa demikian? Kenapa kalian nggak bercermin diri? Bisa aja kan itu ulah dari orang dalam kalian sendiri. Kenapa demikian? Karena mungkin saja ada orang dalam kalian atau mantan orang FA-nya Malaysia yang sakit hati karena disingkirkan, akhirnya bikin ulah. Tapi kenapa kalian nggak berpikir ke situ? Lalu bisa aja kan ini pun ulah dari pemain nasional kalian sendiri. Kenapa? Karena ketika kalian disanksi sama FIFA, kalian cuci tangan malah nyalahin pemain. Lalu juga ada kabar juga, katanya pemain lokal asli Malaysia ini nggak seneng nih atau nggak terima dengan banyaknya program naturalisasi di FA Malaysia. Karena program naturalisasi di Malaysia itu beda dengan Indonesia. Yang diambil bukanlah dari darah atau nggak ada keturunannya Malaysia. Sementara pemain asli Malaysianya malah nggak kepake di timnasnya. Nah, kenapa kalian nggak berpikir, oh ini tuh kerjaan ya, mungkin ada yang sakit hati lah atau apa karena kerjaan kami di dalam FA Malaysia. Kenapa harus nyalain ke luar negeri, ke negara lain? Makanya kemarin 7 pemain naturalisasi yang disanksi sama FIFA ini ngedatangin kantor FA-nya Malaysia nuntut keadilan, katanya, lu nggak bisa dong, lu yang narik kita, kenapa giliran lu kena sanksi kita yang disalahin, lu mah nggak mau disanksi katanya. Nah sekarang kita lihat nih, bermain di mana aja sih 7 pemain yang dicekal sama FIFA ini? Yang pertama adalah Gabriel Felipe Arocha, ini di klub Unionis di Spanyol nih. Lalu ada Facundo Garces, ini di Deportivo Alaves di Spanyol. Kemudian ada Rodrigo Holdalgo, ini di klub CD America di Kolombia. Ada Imanol Machucho, ini di Vélez Sarsfield, klub besar loh di Argentina ini. Sisanya 3 pemain lagi itu mainnya di JDT semua. Ada João Figueiredo, ada juga John Irazabal, dan juga Hector Serrano. Semuanya JDT loh ya. Pantesan kemarin bos JDT mencak-mencak ya soal naturalisasi ternyata ya. Nggak tahu deh, ada main juga kali. Dan ini belum kelar nih. Urusan FA Malaysia aja belum kelar. Sebab hukuman buat Malaysia itu belum turun dari FIFA. Ditambah lagi kasusnya JDT. Nah di JDT pun ini lagi disengketakan nih. Ada beberapa pemain asing ya di JDT katanya berpaspor Filipina. Padahal pihak Federasi Filipina mengaku belum pernah menaturalisasi 4 pemain ini. Nah lo, ini federasi sama klubnya sama-sama aneh ya. Oke, kita tinggalin hal-hal tadi ya. Kita lanjut ke beberapa berita klub. Di jeda kompetisi ini sebenarnya ada apa sih yang tengah terjadi di beberapa klub. Kita nggak bahas semuanya ya, satu persatu aja, takut kepanjangan juga. Yang pertama dari Bali United. 7 laga yang dijalani musim ini dengan hasil 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Serta cuma mencetak 12 gol, tapi kebobolannya 14 gol. Jelas ada yang salah dan kurang di Bali United. Apa itu? Tentu saja adalah jangkar. Sebenarnya di Bali United ada beberapa pemain yang bisa menjadi jangkar, seperti Brandon Wilson, ada Kadek Agung, ada Tim Receiver, dan juga Jordi Bruin ya. Tapi memang kalau kami perhatikan gak ada yang bisa kayak Berwanuri duet dengan Eber Besa, atau mungkin Berwanuri duet dengan Paulo Sergio kali ya. Yang satu pinter banget bertahannya tapi bagus dalam menyerang, yang satu pinter banget menyerangnya tapi bagus juga dalam bertahan. Nah makanya di dalam masa rehat ini katanya si pelatih Johnny Jensen ini lagi sibuk nih menyeleksi beberapa pemain, khususnya
berposisi sebagai jangkar yang kabarnya sih akan direkrut di paruh musim ini. Tapi dengan satu catatan, kalau di pekan 10 nanti nggak dicopot lo ya sama manajemen Bali. Yang kedua dari PSBS Biak, meskipun terdampar di zona degradasi, tapi pelatih Divaldo Alves belum mau tuh katanya mau ngerombak skuad karena ya alasannya simpel. Ya gimana mau ngerombak skuad, wong sekarang aja skuad kita ngap-ngapan kok, masalah finansial, bahkan mungkin saja ada beberapa pemain yang belum digaji kali ya. Jadi ya udahlah, sadar diri aja lah, nggak usah mikirin merombak skuad dulu. Divaldo Alves justru fokus ke pekan ke-9 di mana mereka akan terbang jauh ke Bandung menghadapi tim back-to-back musim lalu Persib Bandung. Nah, ini misi yang sangat penting nih bagi Divaldo Alves karena menurut Alves kemenangan ini akan membuat mental dan moral para pemain PSBS ini meningkat 100%. Ya, kami tahu lah ya, selain moral, tentu saja kalau menang lawan Persib akan mendapatkan uang yang sangat besar. Lah kok gitu? Nggak usah kami jelasin ya, hal itu mah udah biasa lo ya. Tim papan bawah melawan tim juara bertahan atau tim papan atas, tentu saja yang bermain saja itu bukan cuma pemain, bukan pelatih, bukan wasit, tapi di luar itu pun banyak yang bermain. Tahu dong siapa mereka? Emang bisa ya PSBS ngalahin Persib di kandang Persib malah? Ya bisa aja. Apa sih yang nggak bisa diatur di Indonesia? Tergantung nanti taruhannya menangnya gedein mana. Apakah taruhannya gede menangin PSBS ataukah taruhannya gede menangin Persib? Kan gitu permasalahannya. Lah terus yang ngatur siapa? Ya kami pun nggak tahu, itu bukan urusan kami. Yang pasti hal ini bukan menjadi sebuah rahasia yang umum loh ya. Udah lumrah ini mah, udah banyak yang tahu kayak gini. Apakah ada orang dalam PSSI atau LIB? Entahlah.